Nah guys, kembali lagi di channel Aprisitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari sisi pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi terhadap posisi energi kamu dan terhadap posisi energi manusia yang selama ini kamu prioritaskan. Oke Wak Geng, kali ini saya akan mengarah terhadap posisi energi kamu. Saya akan mengarah terhadap posisi energi kamu. Apa yang dikatakan oleh kartu yang saya pegang ini untuk diri kamu satu hari ini? Apakah ada situasi yang membuat diri kamu merasa sangat kacau, atau memang ada situasi yang membuat diri kamu menerima kabar positif? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu. Semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan mengarah terhadap topik yang saya katakan tadi, atau memang kebalikannya? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan mengisyaratkan dan berbicara terhadap kondisi satu energi, yang dimana kondisi energi tersebut untuk saat ini saya melihat benar-benar dalam kondisi ketidaknyamanan. Bukan hanya kondisi ketidaknyamanan, tetapi ada sesuatu hal yang sudah diperjuangkan, tetapi hal yang diperjuangkan justru memberikan berbagai kekacauan. Kalau saya bergeser sedikit dan mengarah terhadap pihak lain, serta mengesampingkan terhadap satu energi yang saya katakan tadi, kemunculan kartu yang saya pegang ini sepertinya ada hal yang diprioritaskan, tetapi ketika hal tersebut diprioritaskan, justru mengarahkan pihak tersebut untuk kembali dan mengarahkan pihak tersebut
seperti orang yang menerima suatu perlakuan, di mana perlakuan itu menuntut segala sesuatunya harus sempurna. Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap posisi energi kamu. Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap posisi energi manusia tersebut. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap posisi energi manusia tersebut. Lagi-lagi, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap posisi energi manusia tersebut. Di mana ketika diri saya mengarah terhadap posisi energi manusia tersebut, baik secara perasaan, pemikiran, ataupun sisi batinnya, untuk saat ini saya melihat dan mencoba untuk menerobos sepertinya keadaan fisik yang dia jalani, seperti orang yang lagi sakit-sakitan, seperti orang yang benar-benar sedang menerima ketidaknyamanan. Saya ingin bertanya, apakah ketika bersama dengan diri kamu, manusia ini dalam kondisi sakit-sakitan, atau memang manusia ini dalam kondisi keterpurukan? Karena seakan-akan kata penyakit ataupun kata keterpurukan ini membuat diri dia benar-benar seperti orang yang hanya bisa memberikan penyesalan. Seperti orang yang sudah mengetahui kondisi fisiknya melemah, tetapi tidak mampu untuk memberikan suatu ungkapan bahwasannya dia membutuhkan diri kamu. Kalau saya mengarah terhadap sisi lainnya, dengan kemunculan kartu The Devil ini, bisa saja untuk saat ini saya mengategorikan manusia itu salah memprioritaskan orang, salah mengambil satu keputusan untuk mengabaikan diri kamu. Orang yang dia prioritaskan justru memberikan diri dia pengaruh buruk. Orang yang dia prioritaskan hanya berdasarkan kesenangan justru mengarahkan kehidupan dia berada di dalam kondisi yang benar-benar sangat-sangat kacau. The Devil, kartu pertama yang saya arahkan terhadap manusia tersebut. Kartu yang berbicara terhadap unsur tanah yang berlambangkan 3 zodiak: Capricorn, Taurus, dan Virgo. Orang yang dia prioritaskan hampir sama sifat dan karakternya seperti diri dia. Keras untuk memberikan tindakan, tidak mau diarahkan, dan menuntut segala sesuatu itu harus sempurna tanpa memperdulikan manusia tersebut. Ini dia, geng. Seakan-akan manusia itu sudah terlalu jenuh untuk memprioritaskan hubungan kotor dia. Sudah terlalu bosan untuk memprioritaskan hubungan kotor dia, yang dimana diri dia terlalu memberikan segala sesuatunya. Ketika diri dia memberikan hal tersebut, justru membuat pihak lain atau pihak ketiga yang berdampingan terhadap diri dia selalu menimbulkan ketidaknyamanan. Ini Dewa Geng.
The devil. Lagi-lagi kata the devil, kata iblis. Hal yang dia awali, dia rasakan dengan munculnya kartu the devil ini. Nah, kalau saya mengarahkan kemunculan kartu yang saya pegang ini terhadap posisi energi kamu, baik secara batin, pemikiran, ataupun perasaan, saya mencoba untuk menerobos sisi pemikiran kamu dan sisi batin kamu. Sepertinya ada sesuatu hal yang sedang kamu rencanakan-kah, atau memang ada sesuatu hal yang masih kamu perjuangkan? Dimana ketika diri saya berbicara terhadap kata perencanaan dan kata perjuangan, sepertinya belum sesuai dengan harapan kamu, belum sesuai dengan ekspektasi kamu. Yang ianya yang kamu perjuangkan itu mengharuskan pemikiran kamu berpikir secara kacau, sehingga kamu pun menerima suatu keberantakan. Kartu pertama yang saya arahkan terhadap diri kamu adalah kartu the devil. Seakan-akan dalam satu hari ini ada situasi di dalam posisi batin kamu, kegundahan, kegelisahan. Ini dia wajah. Kalau saya mengarah dan lebih dominan untuk fokus terhadap hubungan asmara kamu, apa yang akan terjadi dalam satu hari ini, baik dalam rumah tangga? Sepertinya, Wak Geng, saya hanya memprediksikan hubungan rumah tangga kamu dalam satu hari ini. Sepertinya ada sesuatu hal yang akan terbongkar sendiri nih. Ada sesuatu hal yang tidak kamu ketahui, tetapi menimbulkan sifat yang arogan, sifat yang tidak mau disalahkan, dan sifat tidak mau terpojokkan. Saya tidak tahu apakah satu hari ini akan terjadi sesuai dengan apa yang saya katakan, atau mungkin tidak terjadi. Saya hanya memprediksikan, Wak Geng, sesuai dengan judul yang saya katakan tadi, apa yang akan dikatakan oleh kartu tarot terhadap posisi energi kamu untuk satu hari ini. Yaitu dia, hubungan rumah tangga yang tidak kamu ketahui secara langsung, itu akan tiba-tiba muncul dan akan membuat diri kamu merasa kegundahan. Kalau saya mengarah terhadap diri kamu yang menjalankan hubungan LDR, sepertinya hampir sama dengan rumah tangga yang saya katakan tadi. Secara tiba-tiba ada suatu komunikasi yang dimana komunikasi tersebut antara diri kamu dengan diri dia ada ketidaksalahpahaman ini. Muncul satu perkata yang dimana perkataan itu membuat diri kamu tersinggung, atau memang membuat diri dia tersinggung. The devil, Wak Geng. Kalau saya berbicara dari sisi diri kamu yang single parent, sepertinya untuk satu hari ini, coba kamu menenangkan pemikiran kamu. Coba diri kamu lebih menenangkan batin kamu. Karena ketika batin kamu tidak tenang untuk satu hari ini, itu akan menimbulkan posisi diri kamu benar-benar tidak nyaman. Apapun yang akan kamu kerjakan untuk satu hari ini, kalau posisi batin kamu tidak tenang, itu akan tidak sesuai ekspektasi kamu. Karena saya melihat ada suatu kegundahan
yang sangat kuat di dalam hati kamu ini. Seperti orang yang ingin meluapkan emosi yang selama ini tersimpan. Tenangkan batin kamu, ya Wak Geng, yang single parent. The devil. Kalau saya mengarah terhadap situasi pekerjaan kamu untuk satu hari ini, saya cukup menyarankan, ambil bagian kamu, jangan mengambil bagian orang. Walaupun orang selalu mengambil bagian kamu di dalam dunia pekerjaan, usahakan satu hari ini kamu bersifat positif. Ya, Wak Geng, bersifat positif. Karena seperti ada teguran atau memang ada perkataan yang akan kamu terima di dalam pekerjaan kamu untuk satu hari ini. Kalau saya mencoba untuk mengarah terhadap kondisi bisnis kamu, sepertinya dalam satu hari ini ada pengeluaran yang di luar dari kemampuan kamu. Kalau saya mengarah terhadap bentuk keuangan kamu untuk satu hari ini, masih ada pengeluaran yang begitu sangat luar biasa. Coba pikir dan pakai logika kamu terhadap kondisi keuangan kamu satu hari ini. Oke Wak Geng, cocok kau rasa? Kalau cocok, angkat. Kalau tidak cocok, kita lanjut kartu berikutnya. Muncul kartu ini. Five of Pentacles. 5 cawan yang dimiliki oleh 5 orang dan keberadaan 5 cawan tersebut di atas kepala seseorang. Kalau saya mengambil satu cawan dari kelima cawan tersebut, lagi-lagi saya hanya menyarankan terhadap diri kamu lebih berhati-hati. Lebih menjaga sikap, lebih berpikiran secara logika. Karena kemunculan kartu yang saya pegang ini seperti orang yang berusaha untuk membuat sesuatu hal, tetapi ketika membuat sesuatu hal itu, saya melihat akan menimbulkan keputusasaan. Keputusasaan, Wak Geng. Kamu bisa melihat sendiri nih kartunya. Makanya saya tadi mengatakan, kamu tenangkan dulu posisi batin kamu. Semuanya kembali terhadap posisi batin kamu. Kalau batin kamu masih belum tenang, apapun yang akan kamu lakukan sepertinya sia-sia. Apapun yang kamu rencanakan itu akan sia-sia. Ya Wak Geng, Five of Pentacles akan bersedih dan akan menyesal dan akan merenungi. Mudah-mudahan tidak terjadi dalam satu hari ini diri kamu bersedih. Ini Dewa Geng. Kalau saya mengarahkan kemunculan kartu yang saya pegang ini terhadap posisi energi manusia tersebut, untuk saat ini saya mengatakan manusia ini seperti orang yang sangat membutuhkan bantuan, tetapi ketika meminta bantuan tersebut seperti mengemis dan meminta belas kasihan. Ini manusia. The Devil dengan Five of Pentacles, 5 cawan dengan iblis, iblis dengan cawan, cawan dengan iblis, ketidaknyamanan serta penyakit, dan seperti orang yang saya tidak tahu harus berbicara apa. Ini dia Wak Geng. Saya lebih dominan terhadap posisi energi kamu.
Karena yang saya rasakan di dalam perasaan ini, perasaan saya, seperti ada yang terjadi dalam satu hari ini. Kita lanjut kartu berikutnya. Muncul kartu The Tower. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu The Tower. Kartu yang berbicara terhadap unsur tanah yang berlambangkan 3 zodiak. Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kalau saya mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, fokus dengan kata The Tower. The Tower ini menggambarkan situasi kehancuran, keterpurukan, kemiskinan, kebangkrutan, seperti yang menerima kondisi berantakan. Wow. 3 kartu yang saya bukakan belum menggambarkan kartu positif untuk diri kamu dalam satu hari ini. Lagi-lagi saya melihat seperti ada yang akan terjadi nih warga. Akan terjadi terhadap sesuatu hal. Dan itu akan di luar dari harapan kamu. The Tower. Memang saya mengakui untuk saat ini mencoba untuk menerobos posisi energi kamu. Saya mengakui kamu sedang membangun satu pondasi. Pondasi yang kamu bangun itu memang sangat kuat. Tetapi seperti ada yang menginginkan pondasi yang kamu bangun itu berantakan. Seperti ada orang yang menginginkan diri kamu untuk satu hari ini menerima pertengkaran. Seperti ada orang yang menginginkan diri kamu bersedih untuk satu hari ini. Ini dewa, geng. The Capricorn dengan The Devil. The Tower dengan The Devil. 2 kartu berunsurkan tanah. Iblis dengan kehancuran. Kehancuran dengan iblis. Seperti kesedihan yang akan terjadi. Ini dewa, geng. Mudah-mudahan apa yang saya katakan ini di luar dari kemampuan saya, yang akan memutarbalikkan perkataan saya, di mana memutar perkataan saya, Sang Pencipta memberikan diri kamu kebahagiaan, bukan kesedihan. Ini dia. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Chariot. The Chariot, kartu yang berbicara terhadap unsur air, yang berlambangkan 3 zodiak, Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau saya mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, fokus dengan kata The Chariot. The Chariot ini antara hitam dengan putih, putih dengan hitam, istilahnya terjebak. Terjebak yang belum mampu untuk melepaskan, terjebak yang belum mampu untuk kembali. Apa yang barusan saya katakan, kalau saya mengarahkan terhadap posisi energi kamu untuk satu hari ini, sepertinya mau tidak mau kamu harus menentukan satu pilihan dalam kondisi satu hari ini. Karena ketika diri kamu tidak menentukan satu keputusan, itu akan menimbulkan pertengkaran. The Chariot. Pertengkaran, ketidaknyamanan, kehancuran, atau kesedihan. Seperti orang yang mau dihakimi nih. Seperti ada kesalahan yang akan kamu buat, tetapi kesalahan itu menurut kamu benar, tetapi menurut orang tidak.
Jadi saran saya lagi-lagi kamu lebih berhati-hati untuk melangkah dan lebih berhati-hati untuk berbuat sesuatu terhadap satu hari ini. Satu hari ini ya Wak Geng. Tenangkan dulu batin kamu, tenangkan dulu pemikiran kamu. Jangan gegabah, jangan terburu-buru, jangan merasa emosi, jangan merasa seperti orang yang lagi dikejar sesuatu hal. Santai saja. Kalau kamu tidak santai dan kamu tidak tenang, apa yang saya katakan tadi, saya pastikan akan terjadi dalam satu hari ini. Cocok kau rasa Wak Geng? Kalau cocok angkat, kalau tidak cocok, jangan kamu paksakan terhadap posisi energi kamu. Saya hanya memprediksikan, bukan mengharuskan diri kamu untuk menjadikan apa yang saya katakan tadi sebagai acuan kamu. Semua tergantung kepada pilihan kamu. Kita lanjut kartu berikutnya. Muncul kartu The Empress. Kartu The Empress, di mana kemunculan kartu The Empress ini memberikan sinyal terhadap posisi energi kamu. Seperti ada luapan emosi yang ingin kamu berikan satu hari ini. Seperti ada luapan emosi yang akan kamu berikan terhadap pihak lain. The Empress. Sudah terlalu sabar, kesabaran itu akan memuncak dalam satu hari ini. Ini Dewa Geng. The Empress, The Chariot, The Devil dengan The Tower. 4 kartu inilah yang saya katakan, 4 kartu inilah yang dikatakan oleh kartu tarot terhadap diri kamu. Pertengkaran, ketidaknyamanan, luapan emosi, dan kehancuran. Serta diri kamu akan merenungi. Oke Wak Geng, kita lanjut kartu berikutnya. Muncul kartu The Empress, The Emperor. Sekali lagi muncul kartu The Emperor. Di mana kemunculan kartu The Emperor ini, kartu yang berbicara terhadap unsur api yang berlambangkan 3 zodiak, Aries, Leo, dan Sagittarius. Kalau saya mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, The Emperor ini masih mengarah terhadap orang yang pernah kamu prioritaskan. Masih mengarah terhadap orang yang selama ini kamu bangga-banggakan, tetapi pergi mengabaikan diri kamu. Sepertinya satu hari ini ada komunikasi yang akan dia berikan terhadap diri kamu. The Emperor, suatu bentuk komunikasi, tetapi bentuk komunikasi tersebut menimbulkan diri kamu emosi. The Empress dengan The Emperor. The Emperor datang secara tiba-tiba, tetapi The Empress seperti terkejut dan tidak menerima dan menimbulkan emosi. Seperti sensitif. Ini Dewa Geng. Unsur api, unsur tanah, dan unsur air lebih dominan terhadap unsur air. Unsur air secara tiba-tiba ini nanti akan datang dalam satu hari ini Wak Geng. Cocok kau rasa? Kalau cocok angkat, kalau tidak cocok kita lanjut kartu berikutnya. The Hierophant. Sekali lagi saya mengatakan The Hierophant yang berbicara terhadap unsur tanah yang berlambangkan 3 zodiak, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kalau saya mengesampingkan ketiga zodiak tersebut, The Hierophant ini
mengharuskan diri kamu untuk bijak, mengharuskan diri kamu untuk memakai logika kamu. The Hierophant, seseorang yang lebih bijaksana untuk bertindak dan berbuat terhadap sesuatu hal. Mainkan intuisi kamu. Kalau intuisi kamu mengarahkan diri kamu dalam kondisi satu hari ini bersifat positif, kamu harus mengarah terhadap positif. Kalau intuisi kamu bergerak mengarah terhadap negatif, mainkan intuisi kamu. Ya wak geng, The Hierophant ini berbicara terhadap intuisi kamu yang harus kamu pergunakan secara tajam. Secara tajam. Kita lihat kartu terakhir. Muncul kartu The Judgment. Muncul kartu Judgment. Di mana kemunculan kartu Judgment ini lembaran baru, kehidupan baru, perbaikan baru, dan ide-ide baru. Kalau saya menggabungkan antara The Hierophant dengan The Judgment serta The Devil, ketidaknyamanan yang mengharuskan diri kamu berpikiran secara bijaksana agar apa yang kamu perjuangkan tidak meleset akan sesuai target kamu. Oke wak geng, saya hanya menyarankan, bukan menjadikan sebagai acuan terhadap apa yang saya katakan. Seperti sesuatu hal akan terjadi dalam diri kamu satu hari ini, titik. Dari beberapa kartu yang saya ambil ini, saya menarik kesimpulan untuk posisi manusia tersebut saat ini mengemis untuk meminta bantuan karena diri dia benar-benar tidak nyaman dan karena diri dia sedang terpuruk. Untuk diri kamu, The Empress, memang ada perubahan, tetapi perubahan itu harus bisa kamu terima secara bijak. Cocok kau rasa? Kalau cocok, angkat. Kalau tidak cocok, saya akhiri. Salam kartu tarot, salam zodiak.